Ayo Sehat, tentunya masih bersama saya Dr. Made. Dok, tadi sebelum jeda pertanyaan saya, orang seperti apa yang rentan terkena hipertensi? Monggo dok. Ya, sebetulnya semua orang itu bisa terkena hipertensi. Karena hipertensi itu dasarnya adalah karena kekakuan pembuluh darah. Jadi sebetulnya hipertensi itu, Mas El, itu ada dua. Hipertensi yang primer dan hipertensi yang sekunder. Dibagi dua ya? Ya, primer itu yang kita tidak ketahui penyebabnya, tapi sebagian besar karena hal-hal tadi, kekakuan pembuluh darah dan sebagainya. Tapi yang kedua, yang sekunder itu karena ada penyakit yang mendasarinya. Ya, misalnya ada kelainan ginjal, ya kelainan hormon dan sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, jadi siapa saja yang berisiko? Satu, kita semua. Ya, kalau kita bertambah usia karena pembuluh darah kita kaku, maka kita berisiko untuk terjadi hipertensi. Justru semakin tua itu semakin berisiko ya? Karena pembuluh darah kita kaku, maka tekanan di dalam pembuluh darah akan meningkat. Biasanya orang di atas usia 45 tahun itu udah mulai terjadi kekakuan pembuluh darah. Kedua adalah laki-laki. Laki-laki lebih lebih rentan menderita hipertensi. Ya, salah satunya karena masalah hormonal. Jadi perempuan itu lebih sedikit menderita hipertensi. Itu kalau kejadiannya sebelum kita menopause. Ya, tapi setelah wanita menopause, maka nggak ada lagi perlindungan dari hormon estrogen. Baik. Gitu. Maka kejadiannya setelah menopause adalah sama dengan orang yang laki-laki. Gitu. Kemudian orang yang ada riwayat keluarga menderita hipertensi, misalnya papanya, genetik ya? Betul, kakeknya, neneknya, atau siapa yang menderita hipertensi, dia bisa terkena hipertensi. Dan yang lebih sering lagi adalah orang yang, ya kita lihat banyak contohnya, orang yang gemuk. Dengan kondisi berat badan ya? Betul, sedentary lifestyle. Betul, ya, jadi kemana-mana naik mobil. Kemudian sekarang pandemi gini, WFH. Di rumah aja. Iya, pesan makan gampang dan sebagainya. Dok, ini kan tadi genetik. Tapi sebenarnya mungkin sebelum kita ke dokter ya untuk bisa mengecek tekanan darah, kira-kira ada gejala-gejala yang muncul nggak sih? Gimana dok? Iya, jadi sebetulnya kalau di pasien banyak datang ke tempat praktek itu, dokter, tengkuk saya sakit gitu kan? Ini ya? Terus pusing dan sebagainya. Sebetulnya itu bukan gejala spesifik untuk hipertensi. Justru hipertensi itu, Mas El, nggak punya gejala. Sebagian besar orang tidak bergejala. Tidak bergejala. Tiba-tiba begitu diukur tensinya 200, ya, dan dia stroke. Gitu. Jadi memang kita tidak tahu apakah kita menderita hipertensi atau tidak hanya dengan mengandalkan gejalanya saja. Jadi memang harus ukur tekanan darah untuk tahu apakah harus rutin, kita betul. hipertensi. Berarti secara tidak langsung ini dikatakan sebagai pembunuh yang diam-diam, silent killer ya dok ya? Iya. Nah dok, ini bicara kita di tengah pandemi. Kemarin Kemenkes merilis data bahwa 50,2% dari pasien COVID yang masih aktif itu menderita komorbidnya hipertensi, dan sekitar 13,2% pasien yang meninggal itu komorbidnya hipertensi. Apa betul dok, untuk seseorang yang memiliki hipertensi ini lebih rentan untuk terpapar virus COVID-19? Iya, jadi memang dari awal pandemi juga isu tentang hipertensi ini sudah ramai diperbincangkan ya. Jadi laporan tidak hanya dari Indonesia, dari China di awalnya, kemudian dari Italia, dari Prancis, Jepang dan sebagainya, memang hipertensi merupakan salah satu faktor risiko untuk menderita terinfeksi COVID-19. Gitu. Kenapa jadi kenapanya? Karena kalau kita lihat cara virus itu masuk, SARS-CoV-2 ya, kalau virus COVID ini, dia masuk melalui jalur ACE2 ya. Jadi ACE2 atau angiotensin converting enzyme, jadi satu protein. Protein yang diekspresikan di berbagai sel di tubuh kita, ya, terutama di paru, ya, di saluran nafas atas, di hidung, kemudian ada juga di mata,
mata ya, di kornea, dan juga di saluran cerna, di gastrointestinal. Nah, virus itu masuk menempel di sel ya, kemudian melalui reseptor dari ACE2 ini. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak reseptornya, semakin banyak reseptornya, maka mungkin gejala klinisnya juga akan semakin berat. Baik. Dok, di masa pandemi ini sebenarnya, nah ini mungkin cerita ke pengalaman Dokter Made. Saat pandemi ini apakah orang yang menderita hipertensi ini semakin banyak, Dok? Karena mungkin kan seperti yang Dokter Made bilang tadi, perubahan pola gaya hidup, naik mobil, di rumah aja. Gimana, Dok? Mungkin ya, kita belum tahu apakah di masa pandemi ini justru memicu kejadian hipertensi lebih banyak lagi. Ya mungkin aja. Jadi ini interaksi antara penyakit menular, ya, dari infeksi COVID, kemudian sampai menyebabkan perubahan pada misalnya kejadian penyakit tidak menular hipertensi ini. Bisa jadi mungkin layak untuk dijadikan penelitian ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya, Dok, ini untuk normalnya orang ini untuk pengecekan tekanan darah itu baiknya berapa kali dalam sebulan, mungkin dalam rentang waktu sebulan kali ya? Kalau kita misalnya tidak ada faktor resiko ya, mama papa atau keluarga relatif lainnya nggak ada hipertensi, kemudian kita lifestyle kita bagus gitu, mungkin bisa setahun sekali. Oh, setahun sekali? Iya, tapi kalau misalnya kita udah lebih tua, ya di atas 45 tahun bisa 6 bulan sekali. Tapi begitu kita punya relatif yang hipertensi, kemudian kita udah mulai obes atau overweight, ya kita lebih sering, bisa sebulan sampai 3 bulan sekali untuk cek tekanan darah. Tapi begitu kita terdiagnosis hipertensi, itu harus lebih sering. Harus lebih sering ya berarti ya. Nah, Dok. Nah, sebenarnya nih hipertensi ini bisa disembuhin nggak sih, Dok? Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Sobat Sehat, jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan kembali usai jeda.